Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang pelayanan kontrasepsi dalam kebidanan. Topik pembahasan pelayanan kontrasepsi dalam kebidanan. Di sini saya akan menjelaskan tentang penjelasan umum, metode kontrasepsi, dan jaminan mutu. Penjelasan umum, di mana konseling dan persetujuan. Konseling merupakan aspek yang penting dalam KB. Dengan melakukan konseling, petugas membantu klien untuk memutuskan jenis kontrasepsi yang akan digunakan oleh klien dan dapat memberikan klien puas atas informasi dan KB yang akan klien gunakan. Konseling yang baik memberikan informasi secara baik, sopan dan jelas, serta mudah dimengerti klien. Kemudian membahas metode yang diinginkan klien agar informasi yang didapatkan adalah sesuai dengan keinginan klien atas KB yang akan digunakan. Informed choice ini adalah suatu kondisi peserta KB didasari oleh pengetahuan yang cukup serta mendapatkan informasi yang lengkap. Memberdayakan para klien untuk melakukan informed choice adalah kunci yang baik menuju pelayanan KB yang berkualitas. Persetujuan tindakan medis atau informed consent. Informed consent adalah persetujuan yang diberikan klien atau keluarga atas dasar informasi dan penjelasan mengenai tindakan medis yang akan dilakukan. Setiap tindakan medis yang berisiko harus dengan persetujuan tertulis dan ditandatangani oleh yang berhak atau klien. Pencegahan infeksi. Di sini kita akan membahas tentang perlindungan infeksi dari kalangan petugas. Pelayanan KB membutuhkan kepatuhan sesuai dengan kewaspadaan standar. Unsur-unsur penting kewaspadaan menggunakan pelindung fisik, mekanisme maupun kimia antar organisme dan petugas kesehatan. Inilah cara yang sangat efektif mencegah penularan infeksi yang dapat terjadi pada petugas kesehatan. Kemudian pencegahan infeksi di sini membahas tentang memproses alat, di mana dekontaminasi alat. Rendam alat 10 menit dalam larutan klorin 0,5%. Kemudian sterilisasi alat dengan autoclave bungkus 20 menit jika terbungkus 30 menit. Kemudian dinginkan dan siap dipakai. Pembuangan limbah. Di sini kita akan membahas untuk mencegah penularan infeksi, maka limbah terkontaminasi dapat dibuang ke sampah umum, sedangkan limbah yang terkontaminasi memerlukan penanganan yang benar untuk mengurangi penularan infeksi kepada petugas. Nah, penanganan limbah yang benar yaitu pertama, menggunakan sarung tangan. Yang kedua, limbah terkontaminasi dibuang di wadah yang tertutup. Di sini teman-teman bisa lihat pemilihan limbah padat. Nah, dibedakan antara benda tajam, kemudian medis non tajam, kemudian non medis, botol dan plastik infus. Nah, di sini limbah dibedakan dalam setiap
tempat-tempat yang akan ditaruh limbah. Metode kontrasepsi. Pengertian dari kontrasepsi sendiri adalah yang digunakan untuk menunda, menjarangkan kehamilan, serta menghentikan kesuburan. Kontrasepsi berasal dari kata kontra dan konsepsi. Kontra berarti mencegah atau melawan, sedangkan konsepsi adalah pertemuan antara sel telur atau ovum yang matang dengan sperma yang mengakibatkan kehamilan. Tujuan dari kontrasepsi adalah mencegah terjadinya ledakan penduduk dengan cara menekan laju pertumbuhan penduduk. Yang berikutnya mengatur kehamilan dengan cara menunda. Nah, kontrasepsi modern atau metode efektif yaitu adalah cara KB modern dengan kontrasepsi tidak permanen yang dapat dilakukan dengan suntik. Kontrasepsi suntik. Suntik kombinasi, yaitu jenis dari suntik kombinasi adalah 25 mg depo mas roksiprogesteron asetat dan 5 mg estradiol sipionat yang diberikan injeksi secara intramuskuler. Kemudian sebulan sekali sevoflurane 50 mg noradindrom enanta dan 5 mg estradiol valerat yang diberikan injeksi secara intramuskular. Cara kerja dari suntik kombinasi, di mana menekan ovulasi agar tidak terjadinya kehamilan, membuat lendir serviks menjadi kental, kemudian merubah endometrium agar endometrium ini tidak bisa terjadi implantasi dan menghambat transportasi gamet oleh tube atau tuba falopi. Yang boleh menggunakan suntik kombinasi yaitu usia reproduksi, telah memiliki anak atau belum memiliki anak, menyusui ASI pasca persalinan lebih dari 6 bulan, anemia, nyeri haid hebat, haid teratur. Keuntungan dari kontrasepsi, resiko terhadap kesehatan itu kecil, tidak berpengaruh terhadap hubungan suami istri, tidak diperlukan pemeriksaan dalam jangka panjang, efek samping sangat kecil, klien tidak perlu menyimpan dan menyiapkan obat suntik. Kerugian dari kontrasepsi suntik ini yaitu yang pertama mual, sakit kepala, nyeri payudara ringan, dan keluhan ini akan hilang setelah suntik kedua dan 3. Dan kemudian ketergantungan klien terhadap pelayanan kesehatan dikarenakan klien harus setiap bulannya untuk melakukan penyuntikan atau 3 bulan sekali. Kemudian efektivitas kurang jika digunakan bersamaan dengan obat. Pelaksanaan pelayanan, persiapan klien. Yang pertama, periksa daerah suntik apakah bersih atau kotor, dibokong. Kemudian jika bokong yang disuntik kotor, maka klien diminta membersihkan dengan sabun. Dan yang ketiga, mengeringkan daerah tempat penyuntikan. Persiapan yang dilakukan oleh petugas. Langkah 1, cuci tangan dengan sabun dan bilas dengan air mengalir, keringkan dengan handuk. Langkah 2, buka dan buang tutup kaleng pada vial yang menutupi karet yang telah dibasahi dengan alkohol. Tunggu kering. Langkah 3, menggunakan jarum dan semprit sekali pakai, kemudian dibuka plastiknya. Langkah 4,
Pasang jarum pada semprit dengan memasukkan jarum pada mulut semprit. Langkah 5, balikan vial ke bawah, masukkan cairan suntik dalam semprit. Gunakan jarum yang sama untuk menghisap kontrasepsi suntik yang akan digunakan untuk menyuntik klien. Peralatan yang harus dipersiapkan. Yang pertama, obat yang akan disuntik, seperti Depo-Provera atau Sulfam. Yang kedua, semprit suntik dan jarum. Yang ketiga, kapas alkohol. Mungkin inilah alat-alat yang bisa dipersiapkan sebelum melakukan penyuntikan KB. Persiapan daerah suntik. Langkah 1, bersihkan kulit yang akan disuntik dengan kapas alkohol 60-90%. Langkah 2, biarkan kulit tersebut kering sebelum suntik. Teknik suntik. Kocok botol dengan baik, hindari terjadinya gelembung-gelembung udara pada depo, keluarkan isinya. Dan kemudian suntik secara intramuskular di daerah bokong atau daerah gluteal. Apabila suntik terlalu dangkal, penyerapan tidak efektif. Jadi harus melakukan penyuntikan secara efektif dengan cara memasukkan jarum dengan penuh ke dalam tempat penyuntikan. Nah, di sini Depo-Provera 3 mili atau 1 mili diberikan setiap 3 bulan, sedangkan Sulfam 25 mg setiap bulannya. Kita bisa lihat di sini adalah cara teknik-teknik penyuntikan di mana petugas melakukan penyuntikan pada klien dengan berbaring, dan di sini adalah gambar ini adalah teknik penyuntikan intramuskular dengan benar, itu dengan 90 derajat. Setelah tindakan suntik, jangan memijat daerah yang disuntik. Kemudian jelaskan pada klien obat akan cepat menyerap. Jangan memasukkan kembali jarum dan jangan membengkokkan atau mematahkan jarum. Dan yang terakhir, masukkan jarum bekas pakai ke kotak jarum. Letakkan kotak jarum setelah pakai yang mudah dijangkau. Jaminan mutu. Ini kita akan membahas tentang manajemen pasokan alat kontrasepsi. Yang pertama, panduan dasar penyimpanan alat atau obat kontrasepsi. Bersihkan dan sucikan hama tempat penyimpanan alat atau obat kontrasepsi secara teratur. Simpan alat atau obat kontrasepsi dalam keadaan kering. Tempatkan dus yang terbuat dari karton, kemudian ditaruh pada kurang lebih dari 10 cm di atas lantai, kurang lebih 30 cm dari tembok atau dinding, dan yang terakhir tinggi susunan dus tidak lebih dari 2,5 meter. Nah, panduan inventaris alat atau obat kontrasepsi. Guna mengetahui apakah alat atau obat kontrasepsi yang tersimpan dalam gudang atau tempat penyimpanan di rumah sakit atau di puskesmas ataupun klinik KB masih berada dalam kualitas yang baik. Manajer yang mengunjungi tempat obat penyimpanan alat atau obat kontrasepsi perlu mengobservasi dengan melakukan pengamatan dengan daftar tilik agar bisa mengetahui apakah kelayakan dari obat kontrasepsi tersebut masih bisa dipakai atau sudah tidak dipakai. Dengan begitu kita bisa menjamin mutu dari obat kontrasepsi tersebut.
Mungkin itu saja. Sekian dan terima kasih untuk pembahasan pelayanan kontrasepsi ini. Dalam pelayanan kita cukup sampai di sini. Semoga apa yang dibahas hari ini menjadi ilmu yang barokah, ada manfaatnya, bisa diterapkan pada pelayanan kebidanan, khususnya pada KB. Dan akhir kata kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.